Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Di kesempatan yang mulia ini, saya akan membahas tentang Imam Mahdi dan Syiah. Ada 4 pendapat yang berkembang di dunia Islam tentang sosok yang akan menjadi Imam Mahdi. Siapa sosok juru selamat yang akan datang di akhir zaman? Pertanyaan ini barangkali telah muncul beberapa abad silam. Hingga kini umat muslim berbagai negara masih terus memperbincangkannya. Menurut ensiklopedia Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai figur Imam Mahdi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ada 4 pendapat tentang figur Imam Mahdi. Tulis ensiklopedia Islam. Menurut kelompok pertama, Imam Mahdi adalah seorang yang berasal dari keturunan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berasal dari ahlu bait yang namanya sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi akan datang pada akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, menurut ensiklopedia Islam, pendapat pertama yang dianut oleh mayoritas atau jumhur ahlu sunnah wal jamaah, sebagian ulama sunni menambahkan nama ayah Imam Mahdi akan menjadi juru penyelamat dunia di akhir zaman, juga bernama Abdullah, sama seperti nama bapak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, menurut kelompok kedua, Imam Mahdi hanya figur seorang penyelamat kehidupan umat manusia, dan penganut pada pendapat ini menegaskan figur Imam Mahdi tak harus berasal dari keturunan Fatimah Az-Zahra. Yang jelas ia adalah seorang muslim. Tak heran jika sejak abad pertama Hijriyah sudah sangat banyak orang yang mengaku dan disebut sebagai Imam Mahdi. Kelompok ketiga berpendapat bahwa Imam Mahdi bukan merupakan figur seseorang, tetapi lambang atau simbol kemenangan yang hak atau benar terhadap yang batil, ataupun simbol kemenangan terhadap ketidakadilan. Anggapan yang ini banyak dianut oleh pemikir-pemikir modern atau ditulis oleh ensiklopedia Islam. Kemudian yang ketiga, pendapat tentang figur Imam Mahdi di atas itu banyak dianut oleh kalangan sunni atau ahlu sunnah wal jamaah. Salah satu yang bernama John L. Esposito dalam ensiklopedia Oxford mengungkapkan, pada umumnya kaum sunni berpendapat bahwa kehadiran Imam Mahdi pada hakikatnya adalah mewakili pandangan akan adanya pembaruan keyakinan, bukan adanya reinkarnasi Tuhan seperti dalam ajaran Syiah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kaum sunni, figur Imam Mahdi yang terpilih bukanlah orang-orang yang kembali dari persembunyiannya. Papar Esposito, wahana penting untuk menyebarkan paham ini dilakukan melalui ajaran dan tulisan para sufi, termasuk sufi yang sangat berpengaruh Ibnu Arabi, wafat pada tahun 1240 Masehi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Muhammad Baqir As-Sadr dalam
Al-Mahdi Al-Muntazah fi Fikril Islami mengungkapkan sebagian ulama Sunni juga turut menjelaskan kesahihan hadis-hadis mengenai Imam Mahdi. Imam Tirmizi atau wafat pada 279 Hijriah misalnya mengomentari 3 hadis mengenai Imam Mahdi. Hadis ini hazan sahih, ujar Imam Tirmizi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sesungguhnya hadis-hadis yang dijadikan hujah oleh Allamaha Hilli atau kemunculan Imam Mahdi adalah hadis-hadis sahih. Tutur Ibnu Taimiyah, ulama Sunni terkemuka, wafat pada 728 Hijriah. Sebagian ulama Sunni juga menyatakan hadis-hadis tentang tibanya figur Imam Mahdi menjelang hari kiamat adalah mutawatir atau bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Imam Mahdi dalam Syiah. Lalu bagaimana kaum Syiah meyakini akan datangnya Imam Mahdi? Figur ini atau figur Imam Mahdi menurut penganut aliran Syiah mewakili pendapat kelompok keempat. Menurut pendapat Syiah, Imam Mahdi adalah figur yang jelas berasal dari keturunan Fatimah atau Ahlu Bait dan merupakan salah seorang dari imam-imam Ahlu Bait. Sahabat yang beriman dimanapun berada, meski begitu, di kalangan penganut aliran Syiah terdapat perbedaan pendapat mengenai figur dari imam-imam itu yang diyakini sebagai Imam Mahdi menurut Ensiklopedia Islam. Terdapat 3 golongan utama tentang sosok Imam Mahdi dalam Syiah. Yang mana yang pertama yaitu kelompok Kaizaniyah yang menganggap bahwa Muhammad bin Hafiyah atau putra Ali bin Abi Thalib dalam Imam Mahdi. Kemudian yang kedua Syiah Isamiliyah Az-Zabiyah atau Syiah 7 Imam menganggap bahwa Ismail bin Ja'far Asy-Syadiq sebagai Imam Mahdi. Ketiga Syiah 12 yang menganggap Muhammad Al-Muntazar bin Hazan Al-Askari imam yang ke-12 sebagai Imam Mahdi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syiah 12 memiliki penganut yang mayoritas hingga kini. Dalam pandangan mereka, Muhammad Al-Muntazar adalah Imam Mahdi yang dijanjikan. Akan tetapi, menurut pendapat atau penganut Syiah 12 ini, pada tahun 329 Hijriah, sosok imam mereka itu digaibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam nyata. Menurut pandangan penganut Syiah, Imam Mahdi akan hadir untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap kaum tertindas dan menegakkan keadilan. Yang oleh penganut Syiah dimaksudkan sebagai penghapus kekhalifahan, penindas dan kembali pada Islam yang murni. Sahabat yang beriman dimanapun berada, para pengikut atau penganut Syiah juga meyakini bahwa Imam Mahdi akan datang untuk mengislamkan dunia. Di antara berbagai faksi Syiah, papar Esposito perbedaan tentang figur atau tokoh yang akan menjadi Imam Mahdi merupakan salah satu faktor utama yang membuat Syiah terbagi ke dalam beberapa sekte. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengikut Syiah meyakini ketika Imam Mahdi muncul dari kegoibannya yang ditetapkan oleh Tuhan, maka dunia akan dipenuhi dengan keadilan. Sebagaimana sekarang dunia dipenuhi dengan ketidakadilan, tentu tak heran jika setiap generasi yang muncul sebuah keyakinan bahwa Imam Mahdi akan muncul pada masa-masa mereka.
sahabat yang beriman dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan tentang Imam Mahdi menurut Sunni dan Syiah. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebenaran serta kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.